Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan selamat hari Minggu, semangat pagi untuk kita semua. Mari kita bersama-sama mengumpulkan diri dan mengumpulkan hati untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi ini yang Kau telah berikan pada kami. Kau telah berikan kami nafas kehidupan, sehingga kami selalu dapat mensyukuri apa yang telah Kau berikan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau lindungi kami, kiranya Kau sertai kami, agar hati kami turut menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita sama-sama berdiri menyembah Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, di dalamnya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hizkia pada kita. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Aldo pada keyboard. Keyboard memuji Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
bersukacitalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Besok bersuka, besok bersuka, lusa bersuka, selalu bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Wow, praise the Lord. Apakah Bapak Ibu masih sanggup untuk memuji Tuhan? Tetapi saatnya kita menyambut untuk mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Sama-sama kita pujikan lagu ini. Puji-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita sama-sama sembah Dia, kita sama-sama puji Dia lebih tinggi lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan. Kau cahaya bagiku,
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, kita sembah, kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, jadikanku wadah bagi-Mu Tuhan, jadikanku wadah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini tuntun kami Tuhan untuk siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai kami untuk menjadi bejana-Mu Tuhan, dan biarkan firman Tuhan ini masuk dalam pikiran kami Tuhan, dan mempengaruhi kehendak-Ku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Kiranya menjadi berkat untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah kita masing-masing. Doa dan harapan saya dari sini, Bapak Ibu senantiasa diberkati, senantiasa dilindungi, dipelihara dan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Tuhan. Pada pagi ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 112 sampai dengan 114. Saya akan baca buat kita semua, kita akan dengarkan dengan baik. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hati kubenci, tetapi Taurat-Mu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang saya berikan bagi kita pada pagi ini
yaitu menciptakan batin yang sehat. Menciptakan batin yang sehat. Saya percaya Bapak Ibu, berbicara tentang kesehatan, setiap kita mengerti, setiap kita tahu betul bagaimana kita menjaga kesehatan kita ini dengan baik. Agar serangan-serangan virus yang ingin mematikan kehidupan kita tidak menyerang kehidupan kita. Menjaga kesehatan kita secara lahiriah ini Bapak Ibu sangatlah penting. Sangatlah penting. Apalagi dengan adanya wabah corona saat ini, kita lebih sering lagi, bahkan kita diingatkan lebih lagi bagaimana kita menjaga kesehatan kita lebih lagi dengan baik. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan berbagai hal yang lain yang kita terapkan di dalam diri kita. Menjaga kesehatan ini Bapak Ibu hal yang sangat penting karena sehat itu sangat mahal. Bayangkan Bapak Ibu ketika kita berada di dalam ruang ICU. Kita mengeluarkan biaya yang cukup banyak agar kita dengan cepatnya keluar dari ruangan tersebut. Akan tetapi Bapak Ibu, kesehatan yang harus kita perhatikan dan terapkan dalam kehidupan kita ini tidak hanya pada kesehatan secara lahiriah saja, tetapi juga batiniah kita ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dan jaga kesehatannya. Mungkin kita bertanya bagaimana kita menjaga kesehatan batin kita ini dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, batin yang sehat itu yaitu ketika hati dan pikiran kita condong kepada ketetapan Tuhan. Batin yang sehat itu Bapak Ibu ketika hati dan pikiran kita itu sinkron dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya? Pemazmur Bapak Ibu mengajarkan kita dalam judul perikop yang barusan kita baca ini, yaitu bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Artinya Bapak Ibu, yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini yaitu hidup menurut ketetapannya. Hidup menurut apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketetapannya Tuhan, menghidupi kebenarannya di dalam setiap langkah hidup kita Bapak Ibu, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dimanapun kita berada. Dan ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka apapun yang keluar dari dalam diri, dari hati, dari pikiran kita ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya Bapak Ibu, semua kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini menginginkan kehidupan yang diberkati, menginginkan kehidupan yang beruntung, kehidupan yang berbahagia, sehingga apapun yang dikerjakan oleh tangan kita semua berhasil. Saya percaya semua kita menginginkan akan hal itu. Di dalam pekerjaan kita, bagaimana pekerjaan kita bisa berjalan dengan lancar. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, semua berjalan dengan lancar. Kita merasakan sukacita surgawi di dalam kehidupan kita. Semua kita menginginkan akan hal itu. Dan kunci dari semuanya itu Bapak Ibu, untuk memperoleh semuanya itu, kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita. Pemazmur Bapak Ibu mengatakan bahwa
kebahagiaan dan berkat itu akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa hidupnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam Mazmur yang barusan kita baca ini, di situ dikatakan bahwa telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Kata kucondongkan di sini Bapak Ibu menggunakan kata natiti dalam bahasa Ibrani yang berasal dari kata natah, yang artinya Bapak Ibu meregangkan, melapangkan hati untuk dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Membuka hati kita ini agar yang masuk dalam hati kita ini adalah rohnya Tuhan, kebenarannya Tuhan. Sehingga setiap apapun yang keluar dari dalam hati, pikiran, perbuatan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Telah kucondongkan, aku condongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Mengarahkan hidup pada Tuhan. Berbalik dari kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa, yang dikuasai oleh segala hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Berbalik dari situ untuk hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Berbalik dari hidup yang lama kepada kehidupan yang baru. Hidup yang penuh dengan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Jadi hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk menciptakan batin yang sehat itu, yang pertama Bapak Ibu, membuka hati untuk dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, firman Tuhan itulah yang mendorong kehidupan kita, yang mengarahkan kehidupan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya kita harus terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terus berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga setiap apa yang keluar dari dalam hati pikiran kita ini menyenangkan hati Tuhan. Dan ini Bapak Ibu tidak hanya dilakukan hanya ketika pada saat hati kita, pada diri kita yang penuh dengan masalah. Ini dilakukan tidak hanya ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, tetapi firman Tuhan Bapak Ibu berkata di sini untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Artinya Bapak Ibu sampai selama-lamanya, sampai kehidupan kita ini selesai, meninggalkan kehidupan yang fana ini. Jadi untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak hanya ketika kita berada dalam situasi yang sulit, meminta pertolongan daripada Tuhan agar kita keluar dari berbagai kesulitan yang ada. Tidak Bapak Ibu. Dalam situasi apapun, suka maupun duka, kita harus berpegang teguh kepada apa yang Tuhan inginkan, kepada apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga hati kita, pikiran kita dalam menghadapi berbagai hal hanya tertuju kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Di sini dikatakan bahwa aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ini Mazmur 119 ayat 4 itu mengatakan bahwa aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Daud tahu betul Bapak Ibu bahwa senjata yang harus digunakan dalam menghadapi berbagai kesulitan yang melanda kehidupan kita ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ketika Daud mengalahkan Goliat, apa yang dilakukan oleh Daud? Apa yang dilakukan oleh Daud? Yaitu dia mengumpulkan batu sebanyak 5. Untuk apa? Untuk mengalahkan
Goliat. 5 ini Bapak Ibu, 5 batu ini menunjukkan suatu Taurat Tuhan, kebenaran Tuhan. Dari Kejadian sampai dengan Ulangan. Firman Tuhanlah yang mengalahkan Goliat. Kalau kita lihat Goliat yang postur tubuh yang sangat besar dan Daud yang sangat kecil, maka tidak ada apa-apanya di mata Goliat Daud itu. Tetapi karena Daud itu datang dengan membawa nama Tuhan untuk mengalahkan, melawan Goliat, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Goliat kalah. Daud keluar sebagai seorang pemenang. Karena kenapa? Karena dia berpegang teguh pada ketetapan Tuhan. Hal ini Bapak Ibu menunjukkan Taurat Tuhan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita ini. Jadi Daud itu Bapak Ibu membiasakan dirinya, apapun yang dia hadapi, membiasakan dirinya untuk tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadi untuk menciptakan batin yang sehat itu Bapak Ibu, kita juga harus membiasakan diri untuk berpegang pada ketetapannya Tuhan. Karena janji Tuhan Bapak Ibu bukanlah janji yang palsu. Tuhan selalu memberikan pengharapan yang pasti bagi setiap kita yang senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman-Nya dan melakukannya. Poin yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita lakukan untuk menciptakan batin yang sehat adalah membangun kebencian yang sehat. Membangun kebencian yang sehat. Kalau selama ini yang kita tahu membenci itu adalah sesuatu hal yang salah, memang betul. Ketika kita membenci sesama kita manusia tanpa ada sebab atau karena ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan sesuai keinginan kita, bukan sesuai kebenaran firman Tuhan, maka itulah yang salah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kehidupan kita pada pagi ini membangun kebencian yang sehat. Di ayat yang ke-113 Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa orang yang bimbang hati kubenci, tetapi Tauratmu kucintai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah membuka hati untuk dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan dan membiasakan diri untuk hidup di dalamnya, maka janganlah lagi kita sampai tergoda dengan rayuan-rayuan manisnya iblis yang ingin mencuri kemuliaan Allah yang sudah ada di dalam kehidupan kita ini. Jangan lagi tergoda dengan berbagai keinginan-keinginan daging kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kita harus berani berkata di dalam diri kita ini, aku benci dosa. Aku benci dosa. Kita harus bangun, mengembangkan kebencian yang sehat di dalam diri kita. Di dalam keluarga kita, kita harus berani berkata, aku benci kalau aku tidak menyayangi istri. Aku benci kalau aku tidak menyayangi suami. Sehingga ketika kita menerapkan hal itu dalam diri kita Bapak Ibu, maka saya percaya tidak ada yang namanya perceraian. Tidak ada yang namanya perselingkuhan. Ketika kita benar-benar memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Aku benci kalau aku tidak menyayangi anak. Aku benci kalau aku tidak menyayangi orang tua, mertua. Kita harus kembangkan kebencian yang sehat. Aku benci kalau aku tidak menyayangi orang tua saya. Aku benci kalau aku tidak menyayangi mertua saya. Kita harus kembangkan kebencian yang sehat itu di dalam diri kita. Di dalam pekerjaan kita.
Jangan hanya kita rajin ketika ada bos, tapi ketika tidak ada bos, maka asal-asalan aja, tidur-tiduran dan lain sebagainya. Katakan pada diri sendiri, aku benci kalau aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, kita harus mengatakan pada diri kita ini, aku benci kalau aku tidak melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya dengan baik. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, kalau misalnya setiap hari Minggu itu sering terlambat. Mungkin karena apa dan lain sebagainya. Katakan pada diri sendiri, aku benci terlambat ketika aku pergi ke gereja. Katakan pada diri sendiri, agar diri kita sendiri ini bisa mengerti, memahami, dan membiasakan diri agar kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini aturan yang sedang berlaku, Bapak Ibu, memakai masker. Saya tidak pakai masker saat ini karena saya berada dalam ruangan yang tidak ada orang. Katakan pada diri sendiri, aku benci kalau aku tidak memakai masker. Jagalah dirimu dan jagalah juga orang-orang yang kita sayang di luar sana, agar kita senantiasa memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tidak membenci apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tidak ada yang namanya perubahan itu dalam diri kita. Tidak akan ada perubahan di dalam diri kita ketika kita tidak membenci apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Harus berani berkata, apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan itu, kita harus berani berkata, aku benci itu. Sehingga yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau ada hal yang menggoda diri kita untuk tidak membuka hati, untuk dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, dan untuk tidak membangun kebencian yang sehat, maka poin yang ketiga yang harus kita terapkan di dalam diri kita ini, Bapak Ibu, yaitu tahu kemana harus kita bersembunyi dan berharap. Ayat yang ke-13 di situ dikatakan bahwa engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mengalami berbagai persoalan, ketika kita mengalami berbagai kesulitan, masalah yang silih berganti di dalam kehidupan kita ini, maka kita harus tahu kepada siapa kita datang. Agar apa Bapak Ibu? Agar setiap apa yang sudah kita lakukan berpegang pada ketetapan Tuhan dan membangun kebencian yang sehat tidak sia-sia. Jangan sampai masalah yang menghampiri kita tidak memuliakan nama Tuhan ketika kita melakukan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan di sini adalah berharap dan bersembunyi pada kebenaran firman Tuhan. Seberat apapun Bapak Ibu persoalan yang kita hadapi, ketika Tuhan yang bekerja, maka saya dan Bapak Ibu pasti keluar sebagai seorang pemenang. Bahkan COVID-19 Bapak Ibu yang saat ini menjadi musuh kita, maka yang harus kita lakukan Bapak Ibu tidak lain dari berdoa, sujud menyembah Tuhan, datang memohon pengharapan kepada Tuhan, memohon tuntunan daripada Tuhan, keselamatan, perlindungan daripada Tuhan. Karena keselamatan, perlindungan yang sejati itu hanya datang daripada Tuhan. Hanya datang daripada Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, ketika kita serahkan kepada Tuhan, firman Tuhan berkata Bapak Ibu di dalam Ulangan 1 ayatnya yang ke-30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang bagimu.
Tuhan yang akan berperang dalam setiap persoalan kehidupan kita, dalam setiap musuh-musuh kita yang menyerang kehidupan kita, ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Biarlah batin kita ini, Bapak Ibu, tetap kita perhatikan, tetap kita jaga kesehatannya. Dengan apa, Bapak Ibu? Dengan menjadikan firman-Nya itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang menuntun hidup kita ini masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal itu. Amin. Yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu, buka hati untuk dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biasakan diri untuk hidup di dalamnya. Yang kedua, Bapak Ibu, bangun kebencian yang sehat. Bangun kebencian yang sehat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bersembunyilah. Berharaplah hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Amin untuk firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kehidupan kami pada pagi ini. Engkau mengajarkan kehidupan kami, Bapa, agar kami dapat boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami ini. Kami mau membuka hati kami, Tuhan, untuk dikuasai oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Ajarkanlah kehidupan kami, agar setiap apapun yang kami lakukan dalam perjalanan hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarkan juga kehidupan kami, ya Bapa, untuk membangun kebencian yang sehat, agar kami dapat boleh membenci hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan Engkau lagi mengingatkan kehidupan kami, Bapa, dalam menjalani kehidupan kami ini, ada begitu banyak hal-hal yang tidak kami inginkan. Ada begitu banyak persoalan hidup yang ada, yang menyerang kehidupan kami. Tapi Engkau mengajari kehidupan kami untuk tetap berharap, untuk tetap datang, sujud menyembah Engkau dalam hidup kami. Karena jalan keluar yang sejati itu hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Urapi kehidupan mereka Tuhan. Lindungi juga dan pelihara hidup mereka. Biarlah juga firman-Mu yang sudah mereka dengarkan menjadi kekuatan iman mereka di dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.